Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat semua untuk hari ini ya. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar bersama kembali ya di hari Jumat ya. Nah, di sini Ibu minta tolong sama kalian, silakan cek di bawah kursi kalian atau di sekitar kalian apakah masih ada sampah atau tidak. Jika masih ada, silakan buang ke tempat sampah. Ada? Sudah bersih semua ya? Ya, pastikan selalu tempat duduk kalian atau sekitarnya harus dalam keadaan bersih ya, agar kalian bisa belajar dengan baik dan nyaman ya. Nah, di sini sebelum kita belajar ya, kita berdoa dulu bersama ya, agar proses pembelajaran kita hari ini bisa memiliki manfaat yang positif ke depannya. Sebelum kita mulai pelajaran kewirausahaan, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa tenang, dipersilakan. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Langkah berikutnya Ibu akan absen terlebih dahulu ya, untuk mengetahui siapa saja yang tidak hadir hari ini. Airin Nur Fajria, ada. Alida Diana Putri Harahap, Alisa Putri Salsabila, Aneksa Stephen Lauren. Sebelum kita masuk ke pembahasan materi hari ini, Ibu ingin bertanya dulu, masih ingatkah kalian dengan materi minggu lalu tentang ekonomi? Ya, masih ingat? Masih. Bisakah kalian ya menyebutkan apa sih materi yang kita pelajari minggu lalu? Mungkin Lubna bisa, Lubna, siapa? Salun, mana Salun? Ya, Salun, silahkan. Secara umum, ekonomi mempelajari bagaimana masyarakat mengelola dan mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Ekonomi berasal dari istilah Yunani ekonomia yang berarti mengelola pekerjaan rumah tangga dan ilmu administrasi. Oke, bagus sekali ya Salun. Ternyata daya ingatnya masih sangat kuat sekali ya. Terima kasih buat Salun. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sistem ekonomi ya, kebutuhan manusia dan kelangkaan sumber daya. Adapun kita lihat di sini ya, tujuan pembelajarannya di sini akan menjelaskan secara rinci pengertian dari kelangkaan dan kebutuhan. Kemudian kalian juga bisa mengidentifikasi dan mengurutkan kebutuhan manusia ya berdasarkan tingkat prioritasnya. Nah, di sini kita akan melihat secara jelas ya mengenai pembahasan tentang kebutuhan. Cuma sebelum kita memasuki materi, Ibu ingin tanya nih kepada kalian semua ya. Pernah nggak sih kalian itu mengalami suatu permasalahan ya ketika keinginan kalian itu tidak bisa kalian penuhi? Apa yang menyebabkan hal itu terjadi dan bagaimana solusinya? Oh, Mas Bekti pernah katanya apa, Mas? Mau beli sepatu, Bu. Mau membeli sepatu. Sepatunya mahal? Mahal banget. Bermerek berarti? Ya, kenapa, Mas? Coba ceritakan. Alasan kenapa kok bisa kamu nggak kebeli sepatu tersebut? Karena apa? Uangnya belum cukup, Bu. Uangnya belum cukup. Nah, solusi terbaik yang kamu lakukan apa? Menabung. Menabung dari mana uangnya, Mas? Dari uang jajan. Dari sisa uang jajan ya, bagus sekali ya. Kita harus membudayakan ya, menabung untuk kita membeli sesuatu agar tidak merepotkan orang tua ya. Orang tua siapa? Orang tua kalian di rumah ya. Oke, langkah berikutnya Ibu akan menjelaskan secara detailnya tentang sebuah kebutuhan ya. Kebutuhan adalah apa? Ya, sesuatu yang diperlukan ya.
Ya. Yang memang kita gunakan untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan dan keinginan. Kita perinci lagi, kebutuhan itu adalah apa? Memiliki sifat yang sangat mendasar sekali ya, untuk kita memenuhi berbagai macam kebutuhan dalam kita menjalankan hidup, baik kebutuhan kita secara pribadi ataupun secara berkelompok ya. Yang mana di sini kebutuhan itu menjadi prasyarat kita untuk menjadikan hidup kita menjadi lebih sehat, lebih produktif ya. Nah, kita bisa lihat di sini kebutuhan memicu ya. Manusia itu dapat digolongkan berdasarkan apa? Yang pertama apa? Kebutuhan manusia nih, menurut ya intensitasnya, berarti menurut tingkat kepentingannya. Ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder, terus tersier. Kita akan jelaskan di sini. Kebutuhan primer itu apa? Kebutuhan yang paling utama, paling pokok, harus kita penuhi segera ya. Contohnya apa? Contohnya kebutuhan akan makan. Berarti kita membutuhkan makanan ya, membutuhkan minuman, membutuhkan baju atau pakaian sebagai pelindung badan kita ya. Tempat tinggal untuk apa? Untuk beristirahat, untuk berlindung ya dari berbagai macam ancaman ya. Bisa terhindar dari cuaca seperti panas ya, kemudian hujan atau cuaca yang dingin ya. Itu di primer. Lalu yang berikutnya apa? Kebutuhan sekunder. Ini kebutuhan kedua. Kebutuhan kedua kita katakan sebagai kebutuhan pelengkap ya. Kenapa dipelengkap? Karena apa? Ini tujuannya adalah untuk menjadikan hidup seseorang menjadi lebih baik. Seperti yang kalian katakan tadi, rumah. Rumah adalah tempat tinggal, tempat beristirahat. Dengan rumah kita bisa beristirahat, bisa terhindar dari berbagai macam ancaman. Tetapi untuk melengkapinya kita butuh apa di dalam rumah itu? Kita butuh kasur, terus butuh apa lagi? Sofa, kulkas, lemari ya. Itu adalah pelengkap yang bisa menjadikan hidup kita menjadi lebih baik lagi ya di kebutuhan sekunder. Lalu kebutuhan primernya yaitu apa? Ini kebutuhan dianggap kebutuhan mewah ya. Karena dipenuhi setelah apa? Ya, kebutuhan sekunder dan primer terpenuhi. Contohnya apa nih? Kebutuhan mewah. iPhone ya. iPhone, terus apa? Motor katanya ya. Ya, ini tergantung daripada pola hidup dan kesejahteraan seseorang ya. Ketika kita mau memenuhi kebutuhan tersier. Ada orang yang mungkin berpendapat bahwa motor adalah bukan kebutuhan tersier. Karena apa? Hampir semua manusia punya motor ya. Tapi ada orang yang mungkin ekonominya rendah, itu bisa mengatakan bahwa motor adalah kebutuhan tersier. Jadi tergantung daripada pola hidup mereka dan kesejahteraan dari setiap anggota keluarga. Paham di sini? Oke ya. Lalu yang berikutnya nih, ada nih kita tadi lihat. Ada sandang, pangan, papan. Ini yang termasuk ke dalam kebutuhan primer ya. Kita lanjut lagi. Nah, kebutuhan manusia berdasarkan waktu pemenuhannya. Ada kebutuhan sekarang, ada kebutuhan di masa yang akan datang. Kalau kebutuhan sekarang berarti kebutuhan yang paling apa? Ya, yang harus dipenuhi, kebutuhan yang paling mendesak ya. Ketika kita lapar, kita harus segera. Ketika kita haus, kita harus segera. Ketika lelah, kita harus istirahat. Ketika ngantuk, kita harus tidur. Tapi ngantuk di sekolah tidak boleh tidur dulu ya. Makanya kita juga harus bisa mengatur waktu. Jangan malam dijadikan siang, siangnya dijadikan malam ya. Oke, lalu yang berikutnya nih, selain makan, apalagi? Banyak ya. Terus apalagi nih kebutuhan di masa yang akan datang? Kebutuhan yang kita persiapkan untuk masa depan, betul sekali, yaitu dengan cara kita menabung.
ya. Menabung ini bisa kita manfaatkan untuk biaya pendidikan ya. Untuk biaya apa lagi? Membeli apa yang kita inginkan. Ya, terus apa lagi? Apalagi Bang Oji? Gunanya kita menabung untuk apa, Bang? Beli barang sesuai yang kamu mau gitu. Ya. Ya. Nih, kita harus menabung ya. Sudahkah kalian menabung? Sudah, bagus sekali ya. Jadi memang kita harus menabung untuk bisa mendapat atau mencapai apa yang kita inginkan ya. Kemudian kebutuhan manusia berdasarkan sifatnya. Ada kebutuhan jasmani, ada kebutuhan rohani. Kalau kebutuhan jasmani ini berpacu kepada apa? Iya, fisik ya. Kebutuhan berhubungan dengan raga manusia ya. Untuk hidup yang lebih layak dan lebih baik ya. Agar badan kita sehat, yang harus kamu lakukan apa? Berolahraga ya. Ada sebuah kebutuhan yang bisa langsung dirasakan, ada juga kebutuhan yang tidak langsung bisa kita rasakan, tetapi ada efek atau dampak yang sangat baik yang kita rasakan. Ya, seperti olahraga. Setelah olahraga apa? Capek katanya ya. Setelah olahraga capek, betul capek. Tetapi ada dampak positifnya enggak? Apa dampak positifnya? Badan menjadi lebih sehat, badan menjadi lebih kuat ya. Dampaknya apa? Ini nanti kamu ketika sudah hari tua, tulang-tulang kamu masih kuat ya. Masih dalam keadaan sehat ya, atau awet muda ya. Beda dengan orang yang tidak berolahraga ya. Orang yang tidak berolahraga biasanya cepat capek ya. Fisiknya lemah ya. Kalian suka berolahraga? Suka banget ya. Ada yang tidak, katanya si Lubna geleng kepala tidak. Kenapa Lubna tidak suka olahraga? Mager, malas gerak gitu. Tidak boleh ya. Mulai saat ini kamu harus rajin berolahraga ya. Nah, berikutnya adalah apa? Kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani ini apa? Kebutuhan beribadah ya. Ya. Kebutuhan yang berhubungan dengan jiwa manusia dan sifatnya tidak berwujud ya. Untuk bisa mendapatkan ketenangan hati, ketenangan jiwa, kita harus beribadah ya. Beribadah, kalau orang Islam yang paling pokok yaitu apa? Menjalankan sholat 5 waktu. Dengan kita sholat 5 waktu, kira-kira apa yang kamu rasakan? Ada ketenangan ya. Apalagi setelah sholat langsung tidur. Iya, misalnya mengaji dulu beberapa ayat itu akan lebih tenang ya. Kemudian kita butuh tempat hiburan nih, jenuh. Kemana kita hiburannya? Ke Dufan ya. Terus apa lagi? Mendaki. Terus apa lagi? Ke mall ya. Ke mall beli apa? Ke Curug katanya ya. Ke Curug Parigi Pangkalan 5 ya. Kita di lingkungan kita ini selain daripada kaya ya, banyak sekali hal-hal yang bisa kita rasakan ya dari kebutuhan rohani ini ya. Ada tempat wisatanya ya di Pangkalan 5, tepatnya di Curug Parigi. Kita jauh dari laut, kita bisa ke Curug Parigi, di situ ada pancuran air yang begitu indah. Ya. Kamu bisa pergi ke gunung ya, TPA ya. Ada di daerah Bantar Gebang, ini sangat viral sekali ya untuk gunung TPA. Betul tidak? Betul ya. TPA itu sumber uang ya. Sumber uang dari para pengusaha kerajinan limbah ya. Banyak miliarder di sana ya. Jangan salah, kotor tapi banyak duitnya ya, itu. Coba sesekali kamu jalan ke sana ya. Renungkan dan syukuri apa yang kamu miliki hari ini ya. Kamu bisa tempat tinggal yang apa? Yang layak ya, tidak kebocoran, tidak kebanjiran ya. Harus bersyukur ya. Yang berikutnya apa? Kebutuhan manusia berdasarkan subjeknya.
Kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Kalau kebutuhan individu ini memang ditujukan untuk kebutuhan secara pribadi atau perorangan ya. Nah, kita bisa lihat nih. Biasanya kebutuhan ini disesuaikan dengan kebutuhan kita secara pribadi masing-masing. Ya. Kamu anak sekolah, apa yang kamu butuhkan? Alat-alat sekolah, alat-alat tulis, sepatu ya. Seorang nelayan, apa yang dia butuhkan? Jala ya. Untuk apa? Untuk menangkap ikan ya. Jadi setiap orang di sini memiliki kebutuhan yang tidak sama. Orang sakit membutuhkan obat ya, betul tidak? Orang yang sehat apakah butuh obat? Tidak ya. Hanya ketika kita sakit kita mengkonsumsi obat dan itu yang kita butuhkan ya. Kemudian kebutuhan kelompok yaitu kebutuhan yang kita lakukan secara kolektif atau berkelompok ya, yang digunakan oleh masyarakat secara umum ya. Contohnya apa nih? Rumah sakit yang memang diperuntukkan orang-orang yang mau hidup sehat atau berobat ya. Kalian pernah ke rumah sakit? Ngapain? Berobat ya, bisa berobat, bisa menengok orang sakit ya. Kemudian di sini ada apa? Tempat olahraga ya, lapangan futsal. Kenapa lapangan futsal dipersiapkan? Apakah untuk kebutuhan kamu secara pribadi atau kebutuhan orang banyak? Kebutuhan orang banyak, karena kalau main futsal sendiri aneh ya. Kita membutuhkan tim ya untuk bisa melaksanakan kegiatan tersebut ya. Kita juga selain butuh ini apalagi? Masjid sebagai tempat untuk beribadah ya. Kalau di masjid sholat sendiri kira-kira enak tidak? Tidak. Lebih baik berjamaah dan ini dibuatlah masjid untuk kepentingan kita beribadah ya. Mungkin aneksa juga di gereja ya. Ya di gereja ada sendiri kamu atau banyak orang? Banyak orang ya. Di gereja juga sama. Di masjid juga sama. Jadi memang tempat-tempat tersebut ditujukan untuk kebutuhan orang banyak. Ya sampai sini bisa dipahami anak-anak? Oke, terima kasih ya. Nah, kemudian kita akan lanjut ke pokok pembahasan berikutnya. Di sini kalian perhatikan, ada apa ini? Ada tas, ada buku, ada pakaian ya. Ada motor, ada laptop, rumah. Dari yang kalian lihat ini, pertanyaannya adalah ya. Berarti dua-dua ya. 1, 2, 1, 2. Tepuk 5 berarti 2 kali. 1, 2, 1, 2. Paham? Oke, kita lanjutkan ya. Yuk. Tepuk 1. Tepuk 2. Tuh ada yang ketinggalan ya. Kia, ketinggalan ya. Ya, Kia ulangi lagi ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk 5 2 kali. Oke, makasih ya anak-anak. Duduk kembali ya. Ya, silakan didiskusikan ya. oleh proses yang Ayo dikerjakan, didiskusikan ya. Ya, betul sekali. Bedakan antara sekunder, primer, tersier ya. Dijelaskan secara rinci. Terus itu ada 5 pertanyaan yang harus kalian jawab ya.
Hmm? Kenapa? Ya, silakan dikerjakan saja, didiskusikan ya. Biar ini ditulis saja pendapat-pendapat dari setiap temannya. Ya. Aneksa, ayo berdiskusi. Ada kesulitan? Ada kesulitan nggak? Kamu sakit? Enggak. Yuk. Kerjakan ya. Mbak ini benar buku 30. Hidup. Lu nggak pernah beli buku 30? Pernah. Gue sih enggak, orang gua kampus terus harganya 80.000. Yang tebal, berapa fotokopi? Kan dadakan. Terus ini nomor 2, primer, kebutuhan primer apa? Ini makanan minimal pakai tempat tinggal. Ini kalau tempat tinggal spesifik gak kayak nulis rumah gitu apa tempat tinggal? Gue tahu. Iya. Kalau ini sekunder Ayo Mas dikerjakan. Sudah. biaya yang dibutuhkan. Kenapa? Ayo semangat. Dari pilihan terbaik. oleh Dari pilihan oleh makhluk sosial yang tinggal di Bekasi. yang berada di sebelah Garang. Juga ya, saya memiliki barang yang saya inginkan di sana ataupun menjadi gajinya 50 sampai 60.000. Nah, Berarti dibagi-bagi ya. saya adalah Dari 100.000 itu gimana bisa kecukupan? Bisa kebeli. Kebeli apa aja di situ? Buku ya. Yang paling utamanya menurut kamu apa? yang mungkin kita butuhkan untuk sekolah, Yang keduanya apa yang kamu butuhkan? pakaian, baju. Baru nanti kalau semua sudah tercukupi, baru kita butuhkan hiburan. Ya. Atau hiburan dulu nanti baju. Nah, ya itu bisa jadi. Bisa jadi katanya ya. Ditentukan aja yang paling penting dulu ya. Dari apa yang kita butuhkan ya. Silakan Mas. Oke, baik, kita tolong perhatian sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama gua Arif sebagai guru ekonomi dan teman-teman sekalian. Sebenarnya kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kita tentang ekonomi. Sebelumnya kita akan perkenalan diri. Nama saya Muhammad Asyaful Putra dari Ibu Nusantara. Saya Syaira Islami Lutfi, saya Lina Adira Asyadati, dan Lutfi Altea Puspita. Baca pertama akan dibacakan oleh satu. Apa yang dimaksud dengan kebutuhan? Berikut contoh kebutuhan primer, dan ketiga. Kebutuhan adalah sesuatu yang dibutuhkan manusia jadi tercapainya kebutuhan untuk keberlangsungan hidup. Primer
ada makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Kemudian ada pendidikan, ibadah, mukena, dan istirahat. Tersier, ada barang, branded, perhiasan, dan liburan ke luar negeri. Nomor 2, jelaskan konsep kelangkaan. Mengapa kelangkaan menjadi masalah utama dalam ilmu ekonomi? Jawabannya, kelangkaan dalam ilmu ekonomi merujuk pada kondisi di mana sumber daya yang tersedia terbatas, sementara kebutuhan manusia tak terbatas. Kelangkaan menjadi masalah utama dalam ilmu ekonomi karena sumber daya terbatas tidak dapat memenuhi kebutuhan manusia, yang memaksa kita untuk membuat keputusan tentang alokasi dan penggunaan sumber daya secara efisien. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan biaya peluang? Berikan contoh biaya peluang dalam kehidupan sehari-hari. Biaya peluang adalah nilai dari kesempatan terbaik yang harus dikorbankan ketika seseorang atau masyarakat membuat pilihan tertentu. Contohnya, pendidikan dan pekerjaan. Jika kita memilih pendidikan, maka biaya peluangnya adalah gaji yang dilewatkan. Yang kedua, makan di rumah dan makan di resto. Jika lebih memilih makan di resto, maka biaya peluang adalah uang yang mengurang. Yang keempat, bagaimana cara kita mengatasi masalah kelangkaan? Jelaskan beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh individu maupun pemerintah. Strategi individu bisa dari prioritas dan perencanaan. Setelah menetapkan prioritas dan perencanaan, sudah secara bijaksana. Kedua, investasi dan tabungan. Menyisihkan uang ke masa depan melalui investasi dan tabungan. Strategi pemerintah bisa kebijakan ekonomi dan regulasi dengan mengatur pasar dan harga untuk mengelola kelangkaan. Kedua, investasi infrastruktur dengan membangun fasilitas untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi pemborosan. Pertanyaan nomor 5 ada, bayangkan Anda memiliki uang saku Rp100.000. Anda ingin membeli buku, baju baru, dan buku bioskop. Bagaimana Anda akan mengalokasikan uang saku Anda? Jelaskan alasan Anda. Pertama, untuk buku, saya mengaturkan harga Rp30.000 karena harga Rp30.000 dan saya membeli buku sempat. Terus kedua, ada baju baru, saya akan mengaturkan harga Rp30.000 mungkin dengan cara beli di pasar atau cari promo di Ramayana. Kalau bioskop, saya akan mengaturkan harga Rp40.000. Baik, sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata pembicaraan, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus sekali ya. Kita berikan close dulu. Dapat kita ambil kesimpulan ya dari apa yang tadi kita lihat atau dari presentasi yang kalian buat ya. Ini dapat kita simpulkan bahwa kehidupan manusia memang sangat tidak lepas dari kebutuhan. Ya, karena apa? Kebutuhan manusia itu tidak terbatas, jumlahnya sangat banyak ya. Kemudian apalagi di sini juga kita lihat bahwa ya sumber daya yang tersedia untuk manusia tadi kita katakan tidak terbatas. Kelangkaan manusia memaksa untuk kita membuat pilihan ya. Karena hidup itu adalah sebuah pilihan ya. Jika kamu dapat memilih produk-produk yang sekiranya penting terlebih dahulu, maka kebutuhan kamu dapat terpenuhi dengan baik. Salah satunya yaitu kalian tadi diberikan tantangan 100.000 ya. 100.000 mau digunakan untuk membeli apa, dan kalian sudah berhasil untuk mengalokasikan uang 100.000 tadi. Ya, kalian tadi sudah baca, sudah mengisi ya. Ibu coba Ibu pengen kalian merefleksikan secara langsung dari apa yang kita lakukan hari ini. Ibu minta kepada Lubna ya untuk merefleksikan apa yang kamu pelajari hari ini. 2 orang nanti Ibu tunjuk ya. Ya, monggo Lubna. Dari saya tadi udah ada nyatet sedikit. Terus saya sudah memahami bahwa pertama itu kebutuhan adalah sesuatu yang kita perlukan untuk keberlangsungan hidup, seperti makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Sementara keinginan adalah sesuatu yang kita inginkan untuk meningkatkan kualitas hidup, seperti gadget baru atau liburan.
Terus juga untuk kebutuhan adalah kebutuhan kita untuk makan nasi setiap hari. Untuk contoh keinginan ada memiliki mobil mewah. Terus untuk kelangkaan terjadi ketika sumber daya alam terbatas, sementara keinginan dan kebutuhan manusia menjadi tidak terbatas. Terus contohnya seperti air bersih yang merupakan kebutuhan dasar, yang di beberapa daerah itu tidak ada air bersih atau terjadi kelangkaan air bersih akibat kekeringan. Terus kelangkaan bisa terjadi karena beberapa faktor seperti pertambahan penduduk, bencana alam, dan pemanfaatan sumber daya yang tidak berkelanjutan. Terus untuk konsep kebutuhan dan kelangkaan mempengaruhi keputusan saya dalam mengatur pengeluaran. Saya akan memprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan sebelum membeli barang-barang yang saya inginkan. Contohnya, kalau saya ingin top up untuk game, saya akan memastikan bahwa kebutuhan perlengkapan sekolah saya sudah terpenuhi. Terus ada upaya untuk mengatasi masalah kelangkaan. Kalau saya itu menghemat penggunaan sumber daya. Terus untuk peran ekonomi untuk pemerintah dan masyarakat, pertama ada pemerintah, tadi disampaikan sama kelompok saya. Pemerintah berperan dalam mengatasi masalah kelangkaan dengan membuat kebijakan-kebijakan yang mengatur penggunaan sumber daya. Terus memberikan subsidi untuk barang-barang kebutuhan pokok dan membangun infrastruktur. Untuk masyarakat juga berperan dengan menghemat penggunaan sumber daya dan mendukung program-program pemerintah untuk mengatasi kelangkaan. Oke, bagus sekali ya refleksi yang diberikan oleh Lubna. Pemahaman yang sangat relevan ya. Ini sangat baik sekali. Terima kasih Nalubna untuk refleksinya ya. Kedua, kita refleksikan dengan teman kalian juga ya, yang ganteng, yang tidak kalah pinternya dengan Nalubna. Silakan Mas Denis. Ya, terkait dengan pemahamanmu ya. Jadi di materi kali ini aku udah dapat 3 poin penting, yaitu ada pemahaman konsep, ada penerapan dalam kehidupan, yang terakhir itu ada peran ekonomi. Nah, pemahaman konsep itu kan tadi kita belajar tentang kebutuhan dan kelangkaan. Ya. Nah, kalau misalkan kebutuhan itu, ya pastinya kita udah tahu kebutuhan itu sesuatu yang gak bakal jauh-jauh dari kita, dan kebutuhan manusia itu sangat-sangat tidak terbatas. Kebutuhan yang paling gampang contohnya adalah kebutuhan kita untuk makan, minum, tidur, dan olahraga setiap hari biar kita gerak. Dan untuk kita seorang pelajar, kebutuhan kita untuk belajar, kebutuhan kita untuk bermain, kebutuhan kita untuk bersosialisasi, dan lain-lain. Selanjutnya ada kelangkaan. Kelangkaan ini adalah sesuatu yang terjadi ketika permintaan naik namun produksi sumber daya alamnya turun. Kelangkaan juga terjadi karena keinginan manusia yang sangat tidak terbatas. Contohnya kayak misalnya waktu kita sempat ngalamin baru-baru ini kelangkaan dalam BBM, peningkatan perminatannya itu tinggi namun sumber daya alamnya menurun. Selanjutnya saya mencatat tentang penerapan dalam kehidupan. Penerapan dalam kehidupan ini saya mencatat untuk lebih mendulukan prioritas daripada keinginan. Seperti ketika saya ingin membeli gadget baru, namun apakah produk-produk yang saya butuhkan sudah terpenuhi, seperti misalkan saya ikut eskul, apakah peralatan yang diperlukan di eskul ini sudah terpenuhi? Jika sudah terpenuhi, kan itu prioritas ya Bu. Iya, siap. Baru saya akan membeli barang yang saya inginkan. Selanjutnya itu adalah peran ekonomi. Peran ekonomi ini melibatkan pemerintah, seperti tadi Ibu menjelaskan. Pemerintah juga berperan dalam mengatasi masalah-masalah ekonomi yang ada di Indonesia, mungkin seperti memberi bansos, subsidi, dan lain-lain. Oke, ya bagus sekali ya. Berikan tepuk tangan untuk Aden ya tentang refleksi. Ya, semuanya sudah sangat bagus sekali dan sudah memberikan penjelasan yang sangat jelas ya terkait dengan kebutuhan dan kelangkaan. Melakukan post test ya melalui Google Form yang akan Ibu share kembali di grup kelas. Silakan disimak dan dikerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit saja cukup ya. Cukup ya. Silakan dikerjakan, udah Ibu share. Dikerjakan bersama dulu.
Dibaca dulu soalnya. Tentang ini faktor yang berhubungan dengan permintaan dan penawaran itu kita akan bahas, nanti kita pelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran ya. Nanti kita akan rincikan untuk materinya di minggu depan. Kalian harus mempersiapkan diri agar bisa mencapai apa yang kalian inginkan ya. Gimana belajar kalian hari ini? Menyenangkan. Benar. Mas Aneksa, gimana pembelajaranmu hari ini? Ya, senang karena bisa gampang buat dimengerti dan dapat dipahami dengan baik dan lancar. Oke ya, sangat menyenangkan hari ini ya. Bukan cuma kalian yang merasa senang, Ibu juga sangat senang ya bisa belajar bersama dengan kalian ya. Semoga suasana seperti ini, semangat belajar seperti ini akan terus ada ya. Pembelajaran ini dengan doa, maka kita harus juga menutup dengan doa ya, agar apa yang kita pelajari hari ini bisa diterima dengan baik dan dimanfaatkan. Oke, boleh. Oke, dulu rapi. Sebelum kita mengakhiri materi pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar materi yang diberikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa tenang, dipersilakan. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.